Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Amin. Saya yakin dan percaya kita semua di tempat ini merasakan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari lepas hari lewati setiap masalah yang ada, kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kita bersatu di sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini itu semua karena kasih-Mu yang begitu besar buat kami Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami datang Tuhan. Kami rindu menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu setiap pujian dan penyembahan kami nama Engkau lebih lagi ditinggikan Tuhan Yesus. Bahkan kami rindu lewat setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan, boleh membawa jemaat-Mu masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Merasakan lebih lagi bahwa kasih-Mu begitu besar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan sepanjang ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang berotoritas di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah siap memuji memuliakan nama-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu begitu besar Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Kami tetap percaya Tuhan. Aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan. Kami berserah Tuhan. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagi kami percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kita katakan lagu ini dari awal. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya.
percaya, sama-sama katakan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Katakan, takkan kami takut Tuhan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah, berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sekali lagi katakan, kami berserah Tuhan di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sama-sama kita sembah Dia, kami percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya, kami sembahkan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dengan apakah kami balas setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan? Hanya lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati Engkau Tuhan. Kami rindu mengatakan Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Lewati masalah yang ada dalam setiap kehidupan kami, apapun itu Tuhan. Kami tahu Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan Yesus. Engkau selalu ada menyertai kami Tuhan. Terima kasih buat setiap hembusan napas yang Kau berikan buat kami Tuhan. Bahkan buat setiap nikmat sehat yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada
Lebih sungguh katakan dengan imanmu, dengan apa kan ku balas. Yang undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kamu lebih sungguh lagi katakan. Haleluya. Menyembahmu Yesus, ku bersyukur. Dengan sungguh katakan, dengan apa kami balas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada. Sekali lagi katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Haleluya, beri kemuliaan buat Dia. Biar kita mau lebih sungguh lagi memuji Tuhan, kita angkat pujian kita bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan. Bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Ya perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi katakan, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia yang berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya
satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Dengan sungguh kita katakan Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, ya perlindungan dan pengharapan. Lebih sungguh katakan Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, dalam kemuliaan-Nya, ya perlindungan dan pengharapan. Kita katakan lagu ini dulu. Pam 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 pam, pam 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 pam. Katakan sekali lagi, bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya, dan berperang ganti kita, bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya, selamatkan jiwa. Dengan katakan dengan iman, satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, ya perlindungan. Dan Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, ya perlindungan dan pengharapan. Pam 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 pam, pam 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 pam, pam 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 pam, pam 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 pam. Haleluya, kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita akan bersatu dalam doa. Untuk doa syafaat kita buat bangsa dan negara, bahkan buat setiap persembahan yang telah dibagikan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya minta kesediaannya Bapak Gideon untuk doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Surgawi, Bapak penciptakan langit dan bumi. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Inilah waktunya yang terindah pada saat ini. Inilah waktunya Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami boleh bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, kami telah menanggung, kami telah memberi. Ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami akan percaya apa yang kami tabung, Tuhan akan memberikan kemuliaan yang indah buat kami semua. Dan pada saat ini kami bersyukur dan berterima kasih. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan seluruh rakyat Indonesia ke dalam tangan-Mu. Dan pada saat itu Tuhan, pemerintahan Bapak Jokowi, Presiden dan Wakil Presiden, beserta seluruh menteri-menteri, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biar mereka takut akan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan apapun yang dikerjakan oleh aparat pemerintah, biar semua itu berkenan dalam hadirat kami. Sekali lagi Tuhan, berkati bangsa ini. Jadikanlah bangsa ini menjadi orang-orang pilihan Allah. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami telah panjatkan mohon dan puji syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat setiap persembahan yang Bapak Ibu telah berikan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita akan katakan bahwa kuasa-Mu jauh lebih besar dari apapun yang ada di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan
Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku. Kau setia, yang selalu setia bersamaku, dan kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami berserah Tuhan, sungguh berserah, sungguh kami percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Kau terlebih besar, terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Katakan kami percaya Tuhan. Ku percaya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Kami percaya Tuhan, ku percaya. Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Katakan kuasa-Mu terlebih, kuasa-Mu terlebih. Berkenan Bapak Gembala untuk Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya Tuhan, janji-Mu iya dan amin.
Kami bersyukur atas penyertaan pertolongan Tuhan sampai hari ini. Kami diperkenankan untuk berjalan dengan iman, sehingga kami boleh kuat dan maju. Tuhan, saja kami setelah menyampaikan pujian penyembahan bagi Engkau, kami percaya Tuhan, sekalipun ada banyak kelemahan kekurangan, kami telah belajar dengan iman untuk menyenangkan hati Tuhan lewat kehadiran dan puji-pujian. Dan saja Tuhan, kami siap untuk mendengarkan suara kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu lebih dari waktu yang sudah-sudah. Biar setiap telinga Tuhan punya perhatian, kepekaan atas telinga mereka sehingga mereka mendengar dengan baik Tuhan. Dan juga Tuhan, lembutkan hati kami sehingga dengan demikian Tuhan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus, hamba-Mu, umat-Mu telah berdoa bersama-sama. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Masih ada satu kursi, siapa yang mau duduk itu? Sil, bisa depan tuh gak apa-apa Sil. Salam saudara sekalian. Bagaimana hari ini kita semua? Luar biasa ya. Kita berada di dalam penghujung minggu-minggu bulan November. Begitu cepat waktu. Kita bersyukur kita masih dapat bergerak, berjalan. Saya percaya masih ada Tuhan di tengah-tengah kita. Bagian kita adalah kita tetap setia dan percaya. Kepada Bapak, Ibu yang hari ini hadir, saya ucapkan selamat datang dari kerabat dekat Ibu Tambunan ya. Ya, selamat datang Ibu, selamat datang laiku ya. Tuhan memberkati semuanya. Nah saudara, kita pastikan kita mempunyai iman, berjalan dengan iman. Kenapa kita lemah? Sebab kita berjalan dengan perasaan, berjalan dengan kemauan kita, dan terlalu banyak memaksakan kehendak kita. Ketika kita benar-benar berjalan dengan iman, pasti ada pertolongan kuasa Allah. Ya, berjalan dengan iman. Seringkali kita hanya memamerkan diri, kemampuan kita, kebenaran kita, keberhasilan kita. Ini bukan iman, itu pamer. Lalu dipamerkan kemana-mana. Pamerkanlah kebaikan Tuhan. Enggak salah. Ya, pamerkan kebaikan Tuhan. Saudara, iman yang hidup adalah iman yang menumbuhkan keyakinan kita. Iman yang hidup adalah iman yang berbuah. Ya, iman itu menumbuhkan kerohanian kita sehingga kita berbuah. Buah iman adalah kesetiaan. Sekali lagi, buah iman adalah kesetiaan, bukan kesuksesan, bukan banyaknya harta berlimpah-limpah, itu nomor sekian. Buah iman adalah kesetiaan. Oleh karena itu kita setia kepada Tuhan. Oleh karena itu kita setia beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu setia untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi saudara, kita harus mulai dengan iman, ya, lanjutkan perjalanan kita dengan iman, dan akhiri hidupmu selama di bumi ini dengan iman. Nah, sehubungan dengan apa yang saya utarakan dalam pendahuluan ini, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang menambahkan iman. Bagaimana kita bisa menambahkan iman kita? Menambahkan kepada iman kita. Saya percaya pasti ada bedanya. Orang yang masa bodoh, orang yang masih meringkuk dalam ketakutan, dibenamkan persoalan sehingga tidak bergerak, saya kira orang itu tidak akan menambahkan imannya. Bahkan imannya semakin berkurang. Saya berharap sekali lagi kita datang di sini merupakan bagian cara bagaimana kita menambahkan iman. Ibadah yang baik itu cara untuk menambahkan iman. Nah, bagaimana kita bisa menambahkan iman? Ya. Mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam surat 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 9. Saya mengajak saudara sekali lagi, mari kita belajar untuk selalu setia dan menghormati firman Tuhan. Karenanya kita bangkit berdiri untuk sambut firman Tuhan. Untuk jelasnya sekali lagi, firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 9, saya bacakan bagi kita sekalian. Inilah firman Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh
berusaha untuk menambahkan kepada imanmu dengan kebajikan. Dan kepada kebajikan, pengetahuan. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri, ketekunan. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Dan kepada kesalehan, kasih akan atau kepada saudara. Dan kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengetahuan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi ya, barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta, picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu ya telah dihapuskan. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk saudara. Kita telah menyambut kebenaran firman Tuhan dari penjelasan Rasul Petrus ini. Kita diajarkan bagaimana kita menambahkan kepada iman kita. Petrus memberikan kepada kita sebuah tangga untuk naik. Tangga untuk mencapai segala sesuatu yang kita butuhkan. Tentunya adalah iman yang bertumbuh. Nah, saudara, kita harus memanjat, ya, dan itu akan membawa proses kedewasaan. Kita akan menjadi seperti Tuhan Yesus, dan proses ini tidak dalam sehari, karena kita harus setiap hari cari Tuhan, ya, paling tidak tiap minggu. Setiap minggu kita harus disiplinkan diri untuk beribadah. Enggak boleh malas, enggak boleh masa bodoh, enggak boleh digantikan yang lain. Mau enggak berkatmu digantikan yang lain? Angkat tangan, mau enggak berkatmu digantikan yang lain? Enggak. Ya, itu hak istimewa. Nah, kan saudara, bagaimana iman kita bisa tumbuh? Iman yang hidup adalah menumbuhkan kerohanian kita. Ini bukan sehari, tapi setiap hari. Karena itu firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita menambahkan kepada iman kita. Enggak boleh didiskon, enggak boleh di-korting. Hari Natal banyak barang-barang yang didiskon. Wah, tanpa disadari kalap. Ya, 2 bulan kemudian, sorry Mac, saldo Anda tidak mencukupi. Aduh, susah. Habis Natal, malam kudus, sunyi senyap, nyaris tak terdengar. Kemana mah? Nah, menjadikan lagi imannya mulai menyusut, imannya mulai mengurang. Celaka saudara. Hari inilah kita harus menambahkan kepada iman kita. Ya, saudara, iman itu adalah ya dasar utama di mana kita bertumbuh secara rohani. Catat baik-baik, saya nggak akan tumbuh, saya nggak akan rajin ke gereja loh, saya nggak akan berani bayar harga buat Tuhan, saya jangan banyak bicara surga, saya jangan kirim-kirim selamat hari Minggu, kirim khotbah, bahkan yang berkhotbah sendiri tanpa iman nggak ada gunanya loh. Nah, saudara, iman adalah dasar, ya, di mana kita bertumbuh secara rohani. Gereja ini adalah tempat yang baik untuk sudah bertumbuh secara rohani. Karenanya di dalam surat Ibrani pasal 10 ayat 25, jangan engkau lalaikan, jangan engkau anggap enteng, sebagaimana tiap-tiap saat kita berkumpul untuk saling menguatkan, untuk menyembah Tuhan, cari kehendak Tuhan, beribadah. Bukankah ini adalah satu pembentukan proses, bukan sehari, tapi tiap-tiap hari. Ya, tiap-tiap hari. Sehingga saudara, makna dari pembentukan iman adalah kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Di dalam pasal-pasal berikutnya dikatakan kita boleh mengambil kodrat ilahi. Ya, bukankah kita setuju tiap-tiap anak mewarisi sifat orang tuanya? Bukankah kita anak Tuhan, kita mengambil ya
bagian kodrat ilahi. Bagaimana bisa terjadi? Dibutuhkan yang namanya pertumbuhan iman. Kalau iman bertumbuh, pasti hidup. Proses ini seperti benih yang kecil. Ya, ketika kita mau kerjasama dengan Tuhan dalam menumbuhkan iman kita untuk menjadi serupa dengan Kristus, sama saudara, seperti benih yang kecil ditanam. Makanya ada iman sebiji sesawi. Orang bilang kecil, seringkali kecil-kecil diremehkan. Mentang-mentang orang kecil nggak dianggap. Tetapi kalau kecil iman, dasar saudara. Ya, dengan satu ukuran iman yang kecil itu bisa tumbuh menjadi pohon yang rindang, akarnya sangat dalam. Ya, kemudian dia berdaun lebat, berbunga dan berbuah. Ya, kecil ditanam lalu menjadi besar dan bermanfaat. Apa sudah bermanfaat hidupmu ini? Seringkali ada banyak menyesali hidup. Seringkali ada banyak menyanyiakan kehidupan ini. Padahal ketika kita mempunyai iman, ya, dan itu membuahkan kesetiaan, membawa kita untuk menjadi keserupaan dengan Kristus, ya, pertumbuhan itu sangat bermanfaat. Maka dikatakan ibadah itu besar manfaatnya. Coba di rumah terus, banyak nggak manfaatnya? Wah, badan melar, kolesterol datang, darah tinggi naik, apalagi gula diimpor datang dari sana dan bermasalah. Nah, saudara, kita harus tumbuh. Ya, iman adalah dasar di mana kita bertumbuh secara rohani. Demikianlah Allah akan menumbuhkan kita. Demikian Allah menanam. Ya, setiap orang jadi ditanam dalam pelataran Allah. Ya, dia dipelihara Allah dan tidak akan pernah mengalami masa-masa kering. Ya, itulah gambaran orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang berjalan dengan iman. Kita sedang berjalan dengan Tuhan dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kasih tahu sebelah, masih ada Tuhan loh. Masih ada Tuhan loh. Kenapa tidak mau cari Tuhan? Kalau kita masih merasakan hadirat Tuhan, tambahkanlah kepada imanmu. Saudara, apa yang kita tambahkan? Jangan tambah pamer. Jangan tambah sombong. Jangan tambah, oh saya sukses. Tujuan hidup bukan sukses. Tujuan hidup adalah berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, mari kita jawab bagian yang pertama. Khotbah hari ini adalah bagian yang pertama. Apa yang kita tambahkan kepada iman kita? Dengan apa? Pertama-tama adalah tambahkanlah imanmu kepada kebajikan. Kebajikan, ya, kebajikan. Kita harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan iman kita dengan kebajikan. Apa itu kebajikan? Sepenting apa kebajikan sehingga harus dikaitkan dengan iman. Saudara, bukannya iman kalau tanpa kebajikan. Iman tanpa iman adalah kebohongan besar. Iman tanpa kebajikan bermasalah. Sekali lagi, betapa pentingnya kebajikan. Kebajikan itu adalah sangat penting di dalam kehidupan kita. Saudara, ada yang mengatakan kebajikan adalah karakter atau perilaku moral yang baik. Kualitas moral ya, yang melekat yang ada pada kita. Ya, ada sesuatu. Kebajikan adalah pikiran dan perbuatan yang benar. Dan menjauhkan apa yang salah. Jadi kalau orang Kristen ya, punya pegawai, nggak dibayar, kacau itu. Habis pulang gereja mabuk-mabuk, kacau itu. Ya, menjadi orang yang kikir, menjadi orang yang hanya pamer dalam kehidupannya, kacau. Tetapi kebajikan itu menyimpan hal yang membuat kita semakin mengerti. Paling tidak memuliakan Tuhan. Untuk apa hari kita datang? Untuk apa kita menyanyi? Dari dia, oleh dia, karena dia segala sesuatu, bagi dialah kemuliaan. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan.
Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, termasuk manusia, sudah lengkap, diberikan tanggung jawab, lalu Tuhan berkata, dilihatnya semua baik. Gak ada yang salah. Dan apa yang Tuhan lakukan adalah kebajikan. Jadi manusia, ya, ketika melihat keciptaan Allah yang luar biasa, itu adalah kebajikan Allah. Karakter Allah, sifat Allah, dan dalam Adam sendiri itu adalah kebajikan. Dalam Yesus, saudara, kita mengalami kebajikan. Makanya kita menyanyi, ku mau sepertimu Yesus. Dengan apa aku dapat membalas segala kebajikanmu yang engkau berikan kepadaku, ya Tuhan. Saudara, karena itu jika kita memiliki kebajikan, akan menunjukkan kehidupan yang berkarakter kuat dan disiplin. Orang yang maju mundur, diragukan kebajikannya. Seringkali kita diragukan imannya. Tapi orang, saudara, yang memiliki kebajikan adalah orang yang tangguh. Uang boleh tidak ada, ya, kehilangan segala-galanya secara materi, tapi orang itu tidak akan kurang dalam kebajikan. Jadi sekali lagi, saudara, iman tanpa kebajikan adalah kebohongan. Jangan bicara surga kalau saudara tidak menikmati kebajikan yang Tuhan berikan itu. Dengan demikian, saudara, ya, iman yang hidup tidak dapat dipisahkan dengan kebajikan. Iman yang hidup, iman yang tepat, iman yang benar tidak dapat dipisahkan dari kebajikan. Ada beberapa hal yang penting hari ini yang kita lihat ketika kita berbicara dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan rajin menambahkan iman dengan kebajikan. Kenapa? Pertama, kebajikan itu bersumber dari Allah. Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahanmu belaka yang selalu mengikuti aku, sehingga sepanjang masa aku diam di dalam rumah Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupan Daud? Susah? Pasti. Masalah? Ada. Jatuh bangun? Itu biasa. Tetapi apa yang terjadi di tengah masa itu? Dia katakan, kebajikan dan kemurahan belaka semata-mata, tidak ada yang lain. Sementara orang diikuti dengan kemalasan, diikuti dengan putus asa, Daud diikuti oleh kebajikan Tuhan. Dan kebajikan itu dengan iman melangkah, mendorong dia untuk mengenal Tuhan. Diam di hadapan Tuhan. Jelas, ya, iman tidak dapat dipisahkan dengan kebajikan. Orang Kristen dalam bekerja tidak boleh minus kebajikan. Jangan katakan aku berkarakter kalau sudah tidak punya kebajikan. Orang lain akan melihat bahwa sudah punya kebajikan. Kalau ada orang Kristen suka dusta, bohong, omong gede, dipastikan orang itu kurang dari kebajikan. Seberapa yang mau minta kebajikan dari Allah? Haleluya. Kebajikan itu datangnya dari Tuhan. Kebajikan itu adalah pemberian yang sangat penting. Mengikuti aku. Banyak orang yang diikuti ketakutan dan kekhawatiran. Banyak orang diikuti oleh hutang. Tapi banyak orang yang setia kepada Yesus, taruh iman kepada dia, diikuti oleh kebajikan. Itulah yang membuat karakter dan watak, perilaku. Dalam Mazmur 115, pemazmur ini mengingatkan kita bagaimana untuk membalas kebajikan yang telah Tuhan berikan kepadaku. Tadi Pak Terayu memandu dalam nyanyian itu ya Pak Terayu. Dengan apa aku balas? Hutang harus? Loh, yang benar nih, hutang harus? Siapa yang tidak pernah hutang sama Tuhan? Yang tidak pernah hutang sama Tuhan? Gak ada. Siapa yang banyak hutang kepada Tuhan? Tapi Tuhan tidak tagih. Hutang itu yang sebagai kebajikan. Dia murah, dia baik. Saudara, dengan kata lain, mari kita belajar. Kalau Tuhan memberikan segala sesuatu, kita harus bersyukur. Jangan pernah menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Jangan pernah menjadi orang yang hidup hanya untuk diri sendiri. Bila kita mau membalas kepada Tuhan,
Iman akan mengajarkan itu. Semakin tumbuh, semakin kita setia. Kata iman itu adalah pistis. Kata setia adalah pistis. Sama-sama. Satu akar kata. Makanya buah iman adalah kesetiaan. Sudah malas? Malas? Malas makan? Hati-hati. Ya. Malas ngomong? Hati-hati. Malas berdoa? Tambah hati-hati. Malas beribadah? Salam sadar, kata Pak Kace. You know salam sadar? Kebajikan itulah yang mendorong. Kebajikan itu yang membuahkan hal yang baik. Kebajikan itu memuliakan. Nah, Matius pasal 5 ayat 16. Apa yang dikatakan? Kebajikan tidak membuat orang mata duitan. Kebajikan tidak membuat orang hidup untuk diri sendiri. Kebajikan tidak membuat orang untuk berfokus pada hal-hal yang luar biasa. Apa kata Yesus? Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat apa? Perbuatan yang baik. And then memuliakan Allah. Gimana memuliakan Allah? Seringkali hati jauh dari Allah, makanya habis gereja mumet. Habis gereja tambah kurang seon. Waduh. Ketawa Bu Irman. Habis pulang gereja kok tambah seon, kurang seon ya. Tapi habis gereja, tambahkanlah imanku dan imanmu dengan kebajikan. Semakin baik dunia yang melihat, wah orang Kristen nggak usah pamer seperti burung merak. You know burung merak? Pikok. Apa yang dilihat? Buntutnya. Wah, ya. Orang Kristen nggak perlu begitu. Ya, kebajikan itu meresap. Kebajikan itu punya kekuatan. Kebajikan itu seperti terang tembus, hangat. Ya, makanya iman perlu ditambahkan dengan kebajikan. Kebajikan itu tidak datang dari Wonosobo. Kebajikan tidak datang dari Ancol. Kebajikan tidak datang ketika engkau suka-suka jalan-jalan. Tapi kebajikan ketika engkau datang kepada Tuhan, itulah kebajikan. Sehingga engkau ditempatkan, kaulah terang dunia. Dan terangmu itu adalah kebajikan. Sehingga apa yang kau katakan, apa yang kau perbuat, apa yang kau tampil, menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Lalu bagaimana supaya kita bisa menjadi berkat dalam kebajikan? Tidak semua orang Kristen bisa menaburkan kebajikan. Di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-35. Matius pasal 12 ayat 35, maaf. Saya bacakan, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Hati manusia ini seperti tempat untuk menyimpan. Dan puji Tuhan, tempat yang baik, hati yang baik, pasti ya akan menjadi tempat apa? Kebajikan. Artinya apa? Kebajikan akan mengalir dalam perkataan kita. Kebajikan akan mengalir dalam tangan dan tindakan kita. Kebajikan akan berjalan lewat langkah-langkah kita. Kebajikan akan keluar dalam total keberadaan kita ketika hati kita bersih. Hati yang bersih, hati yang baik. Katakan, hatiku harus baik. Katakan dong, malu. Jangan ada dusta di antara kita lagi loh hari ini. Hatiku baik. Jaga hati, pelihara hati. Kalau hati dijaga, semuanya terjaga. Kenapa saudara seringkali kita kurang memancarkan kebajikan? Hati ini tak terjaga. Oleh darah Yesus Kristus hati kita dibersihkan. Mari kita, kamsia, ban kamsia Tuhan Yesus. Ya, maliate godang kata Pak Tambunan. Terima kasih. Karena kebaikan luar biasa. Siapa yang baik saat ini?
Nggak ada yang baik. Kita ini nggak ada yang baik. Ketek, bau, hidung, busuk, itu keluar ingus. Mulut, waduh. Kemarin mengganyang peti 10. Pagi-pagi, jengkol. Sela-sela kaki, bau. Semua bau. Ada yang baik? Siapa yang baik? Tuhan itu baik. Karena dia baik dan berkuasa, diberikan kebajikan. Amin. Maka sekali lagi saudara, orang Kristen tanpa kebajikan sama dengan kebohongan. Bohong? Bohong itu kata anak sekolah minggu. Ben, jangan ngantuk Ben. Bohong-bohong itu dosa. Mari kita datang kepada Tuhan. Kebajikan itu datangnya dari Tuhan. Yang kedua saudara, kenapa kita harus menambahkan iman kita selama ini? Bukan tambah gendut, bukan tambah kaya. Ya bukan tambah ini dan itu. Tapi tambahkan kebajikan. Kebajikan adalah gaya hidup kita. Gaya. Jangan pamer baju, jangan pamer mobil, jangan pamer ini dan itu. Tapi pamerkan kebaikanmu. Gak ada yang larang. Di dalam 2 Petrus pasal yang ke 1 Petrus pasal 2 ayat 12. Saya bacakan bagi kita untuk saudara 1 Petrus pasal 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa Yahudi, supaya tujuannya apabila mereka cari-cari gara-gara kesalahan memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Allah punya cara. Dulu menghina kita, dulu menolak Tuhan, tapi dia bisa berubah loh. Bisa berubah. Bagaimana bisa berubah? Ketika saudara dianiaya, difitnah, saudara setia. Kok begitu ya? Wah, tenang. Wah, lain. Ada perbedaan orang yang menyembah Tuhan dengan tidak. Itulah yang dinamakan memiliki cara hidup yang baik. Kebajikan yang melekat. Kebajikan yang terus-menerus diperoleh setiap hari. Itu membentuk saudara sebagai gaya hidup. Cara hidup. Miliki cara hidup yang baik. Jadi yang baik apa? Wah, jamnya bagus, jasnya bagus, sepatunya bagus. Tapi mulutnya itu gak bagus. Ya, semuanya bagus, traktir sana, traktir sini. Tahu suka ditraktir sana, tapi habis traktir susah bayarnya. Itu kan gak bagus. Halo, apalagi banyak gak usah dibahas. Itu bukan gaya hidup yang dituntun oleh kebajikan. Betapa pentingnya kebajikan. Selamat pagi tante, apa kabar om? Ya. Ini harus kita tunjukkan. Gaya hidup. Luar biasa anugerah Allah ini. Jangan sampai sekali lagi saudara. Iman tanpa kebajikan adalah kebohongan besar. Tetapi iman yang semakin dengan sungguh-sungguh rajin. Tambahkan kebajikan akan membentuk sebagai gaya hidup. Ke gereja. Ini gaya hidup. Berdoa. Baca Alkitab. Maka kebajikan itu adalah karakter perbuatan yang melekat. Kau udah biasa baik, baik. Kau udah biasa buruk, buruk. Kau udah biasa ngomongin orang lain, ngomongin. Waduh. Orang Kristen itu ya, yang tidak memiliki kebajikan suka bolu. Ya, orang Kristen yang tidak punya kebajikan suka bolu. Tahu bolu? Bohong melulu. Nah, itu hati-hati. Jangan bohong deh. Takut. Jangan bohong. Bolu. Ya. Pastikan hari ini kita punya gaya hidup.
Gaya hidup ini harus ada pada kita. Sudah, kita tidak boleh ya membuat perbedaan dalam arti ini. Kita tidak boleh memandang dia orang miskin, dia orang susah, dia orang enggak boleh. Kebajikan itu tidak pandang suku, tidak pandang status, tidak pandang keadaan. Saya berharap kita semuanya suka akan hal ini. Jika kebajikan itu menjadi gaya hidup, maka kita akan selalu menjadi saluran berkat. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 9 sampai 10 dikatakan, Allah tidak boleh dipermainkan. Apa yang ditabur orang akan dituai. Mari kita dengan kebajikan berbuat baik, tidak jemu-jemu. Jangan bosan berbuat baik. Sekalipun respon dalam berbuat baik seringkali tidak seperti yang kita harapkan. Wah, saya berbuat baik ditolak Pak Gunan. Udah kasih sapi, masih dihalang-halangi. Nggak suka sama orang, biarin. Kita berbuat baik bukan punya maksud itu. Kita berbuat baik sebab kita berbagi berkat. Menjadi saluran berkat. Ya, jangan jemu-jemu berbuat baik. Apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Ya, kita tidak menjadi lemah. Artinya apa? Persisten dan konsisten. Ajak. Ada banyak bosan. Ada banyak tergantung kepada waktu. Padahal kita berbuat baik bukan supaya dipuji. Tapi kita berbuat baik karena Tuhan penuh dengan kebaikan. Halo, berbuat baik itu tidak boleh membuat kita ini harus, ini saya baik? Enggak, baik enggak. Kebajikan ini saudara ya, anti ketidakadilan. Harus adil. Manusia seringkali tidak adil. Kemudian ayat yang ke-10. Ayat 10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan? Kesempatan buat kita, ya, mari kita berbuat baik kepada semua orang. Jangan sudah hanya dikutuki, dijauh sama tetangga. Kenapa? Aneh. Coba orang Kristen aneh. Di gereja sih bahasa roh, tapi di rumah anehnya selangit. Enggak boleh aneh, berbuat baiklah. Ya, ngumpul, ngomong, ketawa, ya. Wah, ada gerakan Allah, enggak boleh. Gimana ini? Wah, saya lihat setan. Wah, saya lihat setan ya. Saya lihat setan. Tam Kim Lian, itu setan tuh. Ya pun, Bu Vinca, setan itu Tam Kim Lian. Orang jangan so aneh-aneh. Oh, lihat setan. Wah, ke gereja ada merinding. Bulu kudukku sampai berdiri semua. Apa hubungannya dengan bulu kuduk? Hubungannya adalah Roh Kudus. Kau berbuat baik. Amin. Berbuat baik. Jangan aneh-aneh. Aneh-aneh. Memang sudah dalam gereja ada setan. Bukan setan, setan. Tadi setan, pam, marga. Tapi orang-orang ke gereja kelakuannya, ya, yang tidak jadi berkat, itu setan bekerja. Tapi orang yang tumbuh imannya, kebajikan bertambah-tambah. Sebab apa? Mengingat dosanya sudah diampuni. Ya, kita tidak picik. Tahu picik nggak? Picik. Sempit di pikiran, narrow minded. Ya, narrow sempit, narrow minded. Sempit. Mari kita menjadi orang yang luas pikiran kita ini. Apa Pak? Legowo. Ya, besar hati. Dan saudara, dengan demikian kita menjadi orang yang mumpuni. Itu bahasa Jawa, atau mumpuni. Dan ternyata setelah saya selidiki kata kebajikan. Nama putri Pak Doni yang pertama apa? Areta berasal kata arete. Arete itu kebajikan. Arete. Bukan maliate, arete itu. Arete adalah kebajikan. Dan kebajikan ini luar biasa, membuat sedemikian dahsyat. Saya ini adalah gaya hidup. Gak usah disuruh-suruh, gaya hidup. Gak setengah hati loh.
Dipenuhi, full. Setia. Dari situ lihat, saya kira itu juga bagian daripada cara Allah bekerja lewat Roh Kudus. Maka ada buah-buah roh. Ya, buah-buah roh, kesetiaan. Ya, buah-buah roh itu membuat orang punya gaya hidup yang dipimpin roh Tuhan. Tapi orang yang dipenuhi dengan kebajikan, kebajikan merupakan gaya hidup. Gaya hidup loh. Makanya dia tidak perlu dipaksa-paksa. Kalau orang itu walaupun Kristen pertama, kalau itu bukan gaya hidupnya, sulit loh. Dia harus apa? Apa? Yang didorong itu apa? Gerobak. Makanya banyak orang kita mental gerobak. Majunya karena yang dorong capek, berhenti. Yang dorong semangat lagi karena minum extra jos, dorong lagi. Capek lagi, kiamat. Nah, celaka itu. Yang terakhir. Coba kita renung yang pertama apa? Mari saudara, tambahkan iman kepada kebajikan. Sebab kebajikan itu adalah bersumber datangnya dari Tuhan. Yang kedua, kebajikan itu sangat penting. Sebab kebajikan itu akan mewarnai hidup kita, mewarnai perkataan kita, mewarnai pikiran kita. Itu disebut gaya hidup. Yang terakhir, dan ternyata saudara, kebajikan adalah mengalahkan kejahatan. Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 17 dan 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Ayat 21, jangan kamu kalahkan terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan. Yang mengalahkan kejahatan bukan semedi, bukan mantra, bukan bilang, oh ada setan. No. Ternyata saudara, kebajikan punya kuasa, punya kekuatan. Enggak salah kalau kebajikan itu bersumber dari Tuhan. Tanpa kebajikan kita menjadi orang yang angin-anginan. Betul lah, percayalah. Sudah boleh sekolah tinggi loh, tapi sudah tidak punya kebajikan, akan pelongo-pelongo. Enggak tahu apa yang sudah lakukan untuk berbuat baik. Coba ini luar biasa, jangan kamu kalah terhadap kejahatan. Saudara, kebajikan harus kita tabur. Kebajikan harus kita semaikan dengan rajin dan tulus. Karena kita akan menuai apa yang kita tabur. Ini jelas loh. Ini juga dipahami sebagai filosofi orang Buddha loh. Ya toh, orang Jawa juga. Ya. Dia berkata apa? Perang tanpa musuh. Perang tanpa mengalahkan. Artinya apa? Ya kebajikan. Ada satu cerita yang harus kita pahami dalam kehidupan kita ini. Saudara, Petrus mengatakan supaya kita tetap rajin berbuat baik. 1 Petrus pasal 3 ayat 13. Dan siapa yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu berbuat rajin? Kalau saya berbuat rajin, saya nggak perlu takut orang mau berbuat apa. Ternyata saudara, bahwa kebajikan memberikan protek, memberikan perlindungan. Tanpa kebajikan, bukan saja kebohongan, di situ kerapuhan dan kelemahan seseorang yang mengaku Kristen. Iman tanpa kebajikan adalah kelemahan yang mengerikan. Makanya jangan jemu-jemu berbuat baik. Rajinlah. Ya, rajin. Cerita tentang Daud adalah orang yang rajin. Satu ketika Daud sedang memain kecapi. Dia rajin mengembangkan bakatnya. Di rumah Saul. Entah ada apa, tiba-tiba Saul tanpa diketahui Daud, lembingnya dilemparkan mengarah ke Daud. Dan Daud tidak siap. Tapi saya percaya itu adalah kebajikan dan Roh Allah bicara. Mengelak. Sehingga lembing itu menembus dinding. Daud lari. Kenapa ya? Sudah nanti baca di rumah Samuel pasal 19. Enggak saya tulis. Catat tuh. Ternyata roh setan ada dalam hati Saul. Enggak ada hujan, enggak ada angin. Jadi celaka dan mengerikan. Saul benci.
Dan Saul berusaha untuk menangkap. Pertama-tama dengan 10.000 tentara. Daud sendiri paling banyak 600 pengikut dikejar-kejar. Dan hari itu Daud berada di sebuah gua En-Gedi. Ya. Dan Saul mulai masuk. Seluruh gua itu dalam luar penuh dengan prajurit. 10.000 bagi dia. Daud takut. Saul tertidur, istirahat. Ya. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia dia sedang membuang hajat. Ya. Dan malam itu Saul bisa dihabisi. Tapi Daud memotong ujung jubahnya. Kenapa? Masih ada rasa hormat kepada orang tua. Masih ada hormat kepada orang yang diurapi oleh Tuhan. Saya baca di rumah 1 Samuel pasal 24. Dan keesokan hari berkata, membangunkan Saul. Saul marah. Tapi Daud berkata, dengan menunjukkan kebaikannya. Dia berkata, aku hanya memotong ujung jubah. Itu pun aku punya rasa takut. Rasa hormat. Belajar, kalau sudah sampai tidak punya rasa hormat, bermasalah. Kita harus punya rasa hormat loh. Belajar taruh rasa hormat. Ya. Selalu saya menghormati orang-orang. Kalau orang sudah tahu rasa hormat, celaka. Dan ternyata Saul tidak punya rasa hormat. Ya, dia kejar-kejar orang yang tidak salah. Tapi yang dikejar, mengalahkan kejahatannya dengan kebaikan. Saul nangis. Oh anakku, kau baik. Kalau engkau tidak baik, aku sudah mati malam itu. Kekalahan bagi orang yang mengalahkan kejahatan dengan kejahatan. Tapi kemenangan bagi orang yang mengalahkan, ya, kedua kalinya di padang gurun Sib dengan 3.000 prajurit dan seorang perwira yang bernama Abner bermalam di situ. Dan malam itu semua lelap dan capek. Abisai berkata, Daud, izinkan aku. Dengan sekali tikaman, Saul pasti tewas. Setuju? Setuju? Baik tangan orang lain? Celakanya banyak orang memakai tangan orang lain untuk mencelakai orang lain. Itu bukan kebajikan. Daud lagi-lagi berkata, aku harus taruh hormat kepada orang yang tua. Aku harus taruh hormat kepada orang yang diurapi oleh Tuhan. Kaget itu Abisai. Sekali tikam. Abisai hebat loh. Tapi Daud hanya mengambil tombak Saul dan kendi yang ada di sebelah kepalanya. Dan pagi-pagi Daud membangunkan, hei Abner, apa yang kau kerjakan? Kaget, semua bangun. Ketika Daud mengangkat tombak dan kendi, semuanya menjadi terperanjat. Saul sendiri malu hati. Yang diambil hanya apa? Tombak sebagai kekuatan seorang raja pada tombak dan kendi untuk minum. Abner dipermalukan. Saul menangis. Dan Daud berkata begini, aku menyayangi Saul. Aku menyayangi nyawa Saul sebagaimana Tuhan menyayangi nyawaku. Dasar. Aku menghormati Saul sebagaimana Tuhan menghormati aku. Aku menyayangi Saul. Dan nyawa Saul ku sayangi sebagaimana aku disayangi. Dan nyawa aku disayangi oleh Tuhan. Kebajikan. Boleh marah, tapi harus berhenti marah. Boleh marah ini hari, tapi malam berhenti. Pertanyaan, kalau marahnya malam gimana itu?
Kalau malam gimana Pak Yudi? Pagi itu marah, firman Tuhan, stop pada waktu malam. Kalau marahnya malam, stop pagi. Ya, intinya harus kita kalahkan kejahatan dengan kejahatan. Sehari ini kita telah belajar kebenaran firman Tuhan. Perlukah kita kebajikan? Kalau kita perlu kebajikan, pada kita perlu untuk tumbuh. Perlu perilaku, perlu perangai, perlu karakter yang unggul. Dan saya percaya semua datang bersumber dari Tuhan. Karena itu sejauh mana sudah punya relasi dengan Tuhan. Ya, dikatakan kalau kita kurang, kalau kita mengabaikan kebaikan, kita picik. Ya, kita lupa, orang yang lupa diri, bahwa dosa sudah tapi jangan lupa kebaikan Tuhan sangat limpah. Sedang yang dibutuhkan hari ini adalah kebaikan Tuhan, kebajikan Tuhan. Ya, ini boleh tidak ada, itu boleh tidak ada, tapi kebajikan harus selalu ada. Katakan, kebajikan harus selalu ada. Setuju Pak Joni? Setuju? Kebajikan harus ada. Sudah boleh pindah sana, pindah sini, ya sudah boleh diperlakukan tidak adil, bahkan ditekan, kebajikan harus ada. Sebab iman tanpa kebajikan, kebohongan besar. Sebab iman tanpa kebajikan, rapuhnya luar biasa. Mari kita datang kepada Tuhan. Doaku dan umadah Tuhan, tambahkan imanku dengan kebajikan. Tambahkan Tuhan, tambahkan. Kita angkat satu nyanyian, bagikan bejana siap dibentuk. Ada baiknya kita pikirkan yang benar. Untuk mengembangkan iman butuh waktu. Dan kita rajin, komitmen. Dan semua itu adalah kebajikan. Bagikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, tentukan rapat kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, makalah sesuai rencanamu. Mari kita sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, mau sepertimu Yesus, disempurnakan dalam segenap jalanmu, memuliakan nama. Saat sudah panggil berdiri, mau sepertimu Yesus. Di akhir lagu ini kesediaannya Wester untuk memimpin dalam doa. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu.
Mari kita mengatakan kita sebelum mengakhiri serangkaian ibadah. Pulanglah saudara sekarang dengan berkat dari Bapa Surgawi. Kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti engkau. Kasih karunia kebenaran dan kemuliaan dalam Yesus Kristus Anak Allah dan persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.